Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rozida Teno Putri Hanida, SIP MPA selaku Ketua Penguji, Ibu Roza Lesmana, SIP MSI selaku Sekretaris Penguji, dan Ibu Kusdarini, SIP MPA selaku Penguji. Yang saya hormati, Ibu Nila Wayuni, SAP MAP selaku Pembimbing Pertama, dan yang saya hormati Bapak Dr. Mause Yuli Vestra, SOS MAP selaku Pembimbing Kedua. Saya Winda Gusti Putri dengan NIM 2210842040 akan menyampaikan hasil skripsi saya dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital atau IKD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Baiklah, penelitian saya dilatar belakangi oleh yang pertama yaitu fenomena pesatnya perkembangan teknologi digital, meningkatnya penggunaan smartphone oleh masyarakat, serta tuntutan terhadap pelayanan publik yang cepat, efisien, dan terintegrasi yang mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Namun, dalam prakteknya, penyelenggaraan administrasi kependudukan masih menghadapi permasalahan seperti ketergantungan pada dokumen kependudukan fisik yang rentan rusak atau hilang, keterbatasan integrasi data kependudukan dalam berbagai layanan publik, serta belum optimalnya efisiensi pelayanan. Selanjutnya yaitu menjawab permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah strategis dengan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 yang menjadi dasar penyelenggaraan identitas kependudukan digital atau IKD. Sebagai bentuk transformasi KTP elektronik ke dalam aplikasi digital yang dapat diakses melalui perangkat seluler, guna meningkatkan efektivitas pelayanan, keamanan data, dan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Identitas kependudukan digital atau IKD merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berupa transformasi KTP, KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran ke dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui aplikasi pada perangkat seluler. IKD memuat data pribadi dan informasi kependudukan secara elektronik yang berfungsi sebagai identitas resmi penduduk dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat keamanan data, serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Baiklah, selanjutnya yaitu fenomena empiris dan teoritis. Yang pertama yaitu capaian aktivasi IKD di Provinsi Sumatera Barat masih rendah, yaitu masih sebanyak 11%. Terdapat kesenjangan capaian antar daerah, di mana di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi daerah dengan capaian terendah sebesar 2,86%. Sementara capaian tertinggi dicapai oleh Kota Padang Panjang sebesar 36,3%. Kabupaten Tanah Datar baru mencapai 6,42%, jauh dari target nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu sebanyak 30% dari total penduduk yang memiliki KTP di setiap kabupaten atau kota. Jumlah kependidikan Jumlah kepemilikan KTP tahun 2025 sebanyak 283.865 jiwa. Namun aktivasi IKD belum sebanding dengan capaian kepemilikan KTP. Sosialisasi belum berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran. Lalu perangkat handphone masyarakat belum memenuhi standar spesifikasi IKD. Eh, Selanjutnya yaitu berdasarkan data yang dipaparkan, yaitu capaian aktivasi IKD di Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan data, dalam rentan waktu pelaksanaan program IKD sejak diterapkan hingga tahun 2025, capaian aktivasi IKD di Kabupaten Tanah Datar baru mencapai 6,41%. Angka yang masih jauh dari target nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 30%. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala dalam aspek pelaksanaan implementasi program, sehingga diperlukan evaluasi pelaksanaan program untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan merumuskan langkah perbaikan yang tepat. Selanjutnya itu dilampirkan data kepemilikan KTP di Kabupaten Tanah Datar.
Berdasarkan data dilampirkan, jumlah penduduk yang telah memiliki KTP elektronik di Kabupaten Tanah Datar mencapai 283.865 jiwa. Namun angka tersebut belum diikuti dengan tingkat aktivasi IKD yang sebanding. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kepemilikan KTP sudah tinggi, masih banyak masyarakat yang belum beralih ke penggunaan IKD, sehingga pelaksanaan program IKD belum berjalan secara optimal. Selanjutnya itu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian saya itu bagaimana evaluasi pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital atau KAD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program IKD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Dengan manfaat teoritis, diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam fokus kajian kebijakan publik. Dengan manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dari penelitian yang peneliti lakukan terkait evaluasi pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital atau IKD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Studi penelitian yang relevan yang pertama yaitu menurut Aulia Distayasya dan kawan-kawan dengan judul penelitian Evaluasi Program Identitas Kependudukan Digital atau IKD di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Yang kedua, Dana Adila dan kawan-kawan dengan judul Evaluasi Program Identitas Kependudukan Digital berdasarkan Community Based Service di Kota Mojokerto. Yang ketiga yaitu penelitian Fuji Franata dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Umum Berbasis Pesantren pada SMP Piloting Program di Kabupaten Solo. Yang keempat yaitu penelitian dari Rania Rizka, Vindi Aprilia, dan Calvio Edo Wahyudi dengan judul Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital atau IKD di Balai RW Kelurahan Kalirungkut, Surabaya. Dan penelitian oleh Hapsari dan kawan-kawan dengan judul penelitian Evaluasi Program Keluarga Harapan atau PKH di Desa Sagaran, Kecamatan Batu Jaya. Penelitian ini, teori penelitian, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn, karena teori ini berfokus pada penilaian pelaksanaan kebijakan program melalui tahapan efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, sehingga mampu mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan kebijakan atau program, serta kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Untuk skema pemikiran dapat dilihat pada layar dan definisi konsep yang pertama itu kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Yang kedua yaitu evaluasi kebijakan, merupakan proses sistematis untuk mengkaji dan menilai pelaksanaan suatu kebijakan, baik ketika kebijakan masih berjalan maupun setelah kegiatan berakhir, dengan tujuan menentukan apakah kebijakan tersebut perlu dilanjutkan dengan perbaikan atau dihentikan. Lalu yang ketiga yaitu identitas kependudukan digital, merupakan kartu tanda penduduk elektronik yang menyimpan data elektronik untuk menggantikan dokumen kependudukan serta informasi, baik dalam sistem aplikasi yang dapat diakses melalui perangkat seluler, dengan menampilkan data pribadi sebagai identitas yang sesuai. Untuk definisi operasional, itu menggunakan 6 variabel. Yang pertama yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Untuk indikator dan cara mengukur dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitiannya. Difokuskan untuk melakukan analisis dan deskripsi komprehensif terhadap evaluasi pelaksanaan program identitas kependudukan digital oleh Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar. Yang kedua yaitu teknik pemilihan informan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling
untuk memilih informan, yaitu pemilihan informan yang memenuhi karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu. Lalu yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Lalu peranan peneliti. Peneliti menjadi kunci utama atau instrumen penelitian yang memiliki peran penting, mulai dari menentukan arah penelitian, menyeleksi narasumber, mengoleksi informasi, memeriksa keabsahan data, melakukan analisis, dan membuat simpulan dari hasil penelitian. Baiklah, selanjutnya yaitu deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, yang merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Tanah Datar, yang meliputi penerbitan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk, KK, akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen kependudukan lainnya. Eh, Selanjutnya yaitu temuan dan analisis data. Yang pertama yaitu pada indikator efektivitas. Pelaksanaan program IKD oleh Dukcapil Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari indikator efektivitas menunjukkan hasil yang belum efektif. Meskipun program ini telah menunjukkan perkembangan positif melalui pemanfaatan layanan administrasi kependudukan secara digital dengan total 364 permohonan layanan yang masuk melalui aplikasi IKD, namun capaian aktivasi IKD di Kabupaten Tanah Datar baru mencapai 6,51% atau sebanyak 18.680 jiwa dari total 286.917 jiwa penduduk yang wajib KTP. Angka ini masih sangat jauh dari target nasional yang telah ditetapkan sebesar 30%, dengan selisih sebesar 23,49% yang masih harus dicapai. Rendahnya capaian aktivasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai hambatan, seperti keterbatasan perangkat smartphone masyarakat yang tidak memenuhi standar aplikasi IKD, rendahnya literasi digital terutama di kalangan masyarakat yang lanjut usia, ketidakstabilan jaringan sistem siap pusat, serta belum meratanya penerimaan IKD sebagai dokumen kependudukan yang sah di berbagai instansi atau lembaga. Selanjutnya, pada indikator efisiensi, ditinjau dari indikator efisiensi menunjukkan hasil yang cukup efisien pada beberapa aspek, namun belum optimal secara keseluruhan. Dari aspek pemanfaatan sumber daya manusia, keterbatasan jumlah petugas di tingkat Keterbatasan jumlah petugas di tingkat Disdukcapil menyebabkan kebijakan wajib aktivasi IKD sebelum dilayani tidak dapat dipertahankan, sehingga proses aktivasi hanya bergantung pada ketersediaan masyarakat semata. Dari aspek anggaran, program IKD tidak membebankan biaya apapun kepada masyarakat dan tidak memerlukan anggaran khusus di tingkat nagari. Namun, ketidakadaan dukungan anggaran dari pemerintah pusat kepada Desdukcapil telah membatasi kapasitas sosialisasi dan percepatan aktivasi IKD. Dari aspek waktu, proses aktivasi IKD hanya membutuhkan waktu 5-10 menit dalam kondisi jaringan stabil, dan permohonan layanan dapat diselesaikan dalam maksimal 1 kali 24 jam yang mencerminkan efisiensi waktu yang cukup baik dalam penyelenggaraan program. Selanjutnya, yaitu indikator. Selanjutnya itu indikator kecukupan. Pada indikator kecukupan, menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya mencukupi. Dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana, seluruh kebutuhan perangkat pendukung aktivasi IKD baik di tingkat Dukcapil maupun di tingkat nagari telah tersedia dengan baik dan tidak menjadi faktor perhambat. Namun, dari aspek ketersediaan informasi program, masih terdapat kesenjangan informasi yang cukup signifikan di kalangan masyarakat, serta belum meratanya sosialisasi di tingkat nagari, yang menyebabkan sebagian besar masyarakat masih belum memahami manfaat dan fungsi aplikasi IKD secara komprehensif. Selanjutnya itu indikator pemerataan. Pada indikator pemerataan, menunjukkan hasil yang cukup merata dari sisi jangkauan wilayah, namun belum merata dari sisi capaian aktivasi. Kepemilikan IKD telah tercatat di seluruh 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar,
melalui mekanisme pelayanan yang terdentralisasi dengan keberadaan PRN di setiap negari. Namun demikian, terdapat kesenjangan capaian aktivasi yang cukup signifikan antara kecamatan, di mana Kecamatan Lima Kaum mencatat kepemilikan IKD tertinggi sebanyak 2.941 jiwa, sementara Kecamatan Tanjung Baru mencatat kepemilikan terendah dengan hanya 405 jiwa. Kesenjangan ini mengidentifikasikan bahwa meskipun infrastruktur pelayanan telah menjangkau seluruh wilayah, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD masih sangat bervariasi antar wilayah. Selanjutnya itu indikator responsivitas. Dilihat dari indikator responsivitas, menunjukkan hasil yang cukup responsif. Seluruh petugas, baik di tingkat Distrik maupun di tingkat nagari, telah menunjukkan sikap, pemahaman, dan komitmen yang baik dalam mendukung pelaksanaan program IKD. Berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam proses aktivasi, seperti kendala jaringan, keterbatasan perangkat, ketiadaan paket internet, hingga kesulitan teknis, telah ditangani dengan solusi-solusi praktis yang berorientasi pada kemudahan masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas Wi-Fi di, di Sdukcapil dan pendampingan penuh bagi masyarakat lanjut usia. Kualitas pelayanan yang ramah dan komunikatif dari petugas juga turut berkontribusi dalam menciptakan pengalaman aktivasi IKD yang positif bagi masyarakat. Selanjutnya itu indikator ketepatan. Pada indikator ketepatan, menunjukkan hasil yang cukup tepat dari sisi konsep dan sasaran program. Program IKD telah dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat akan layanan administrasi kependudukan yang lebih modern dan mudah diakses. Penetapan prioritas sasaran pada kelompok masyarakat usia produktif, pelaksanaan aktivasi IKD di sekolah-sekolah yang diintegrasikan dengan perekaman KTP, serta strategi mengaktifasikan pegawai instansi terlebih dahulu sebelum menyasar masyarakat umum merupakan langkah yang terencana dan tepat sasaran. Berbagai manfaat program juga telah dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna IKD, mulai dari kemudahan penyimpanan dokumen digital, rasa aman terhadap kerusakan dokumen fisik, hingga kemudahan akses layanan administrasi kependudukan secara daring. Yang mana pada hasil pembahasan tadi didapat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan program identitas kependudukan digital oleh Dikdukcapil Kabupaten Tanah Datar yang dianalisis menggunakan 6 indikator evaluasi kebijakan menurut Luamdan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program identitas kependudukan digital di Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan belum berjalan secara optimal. Dari indikator efektivitas, capaian aktivasi IKD baru mencapai 6,51% dari target nasional 30%, sehingga program ini dinilai belum efektif. Dari indikator efisiensi, program cukup efisien dari segi waktu, dengan proses aktivasi 5-10 menit dan penyelesaian layanan maksimal 1 kali 24 jam. Namun terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Dari indikator kecukupan, sarana dan prasarana telah memadai, namun ketersediaan informasi kepada masyarakat masih belum merata, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami manfaat program IKD secara menyeluruh. Dari indikator pemerataan, kepemilikan IKD telah tersebar di seluruh 14 kecamatan melalui keberadaan PRN di setiap negari. Namun masih terdapat kesenjangan capaian yang signifikan antar kecamatan. Dari indikator responsivitas, seluruh petugas baik di tingkat Dukcapil maupun nagari telah menunjukkan sikap pelayanan yang baik dan responsif dalam menangani berbagai kendala yang dihadapi masyarakat. Dari indikator ketepatan, program dinilai cukup tepat sasaran dengan memprioritaskan kelompok masyarakat usia produktif, dan manfaat program telah dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna IKD. Maka selanjutnya pada saran, berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, baik di Sukcapil Kabupaten Tanah Datar, perlu menambahkan jumlah petugas IKD, meningkatkan intensitas sosialisasi secara merata di seluruh wilayah, serta mengusulkan penambahan anggaran khusus program IKD kepada pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah, Kabupaten Tanah Datar, perlu mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan program IKD, serta mendorong seluruh instansi di Kabupaten Tanah Datar untuk menerima IKD sebagai dokumen kependudukan yang sah. Bagi pemerintah pusat, perlu mengalokasikan dana khusus bagi daerah yang
Dan capaian aktivasi IKD-nya masih rendah, serta memastikan stabilitas jaringan sistem siap pusat agar proses aktivasi dapat berjalan lancar di seluruh wilayah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam faktor-faktor penghambat capaian aktivasi IKD dan model strategi percepatan yang efektif untuk daerah dengan kondisi serupa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Untuk terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.